Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa Amilani dengan NIM 232410102016. Saya dari SQL kelas B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya dari tugas praktikum kemarin. Nah, untuk yang poin A di sini nomor pertama, kita disuruh menjelaskan fungsi dari group by cube. Nah, menurut saya, group by cube ini digunakan untuk menampilkan semua kemungkinan atau probabilitas yang akan muncul menggunakan kombinasi agregat dari satu atau lebih dari satu kolom yang dipilih. Jadi bisa satu, dua, atau lebih dari dua kolom yang dipilih. Fungsinya untuk menampilkan semua subtotal yang mungkin terjadi untuk setiap kolom secara individu, kombinasi dua kolom, hingga semua kolom yang dipilih. Jadi cube ini akan menampilkan semua probabilitas yang akan terjadi. Nah, kemudian untuk yang nomor kedua yaitu jelaskan hasil dari contoh query di atas. Nah, untuk query ini hasilnya seperti ini. Nah, dari query ini menampilkan subtotal pelanggan secara keseluruhan. Yang ini subtotal pelanggan secara keseluruhan, subtotal berdasarkan kombinasi kolom country dan city, subtotal pelanggan dari country yang diawali huruf B serta subtotal pelanggan dari city. Nah, jadi di sini ada subtotal pelanggan yang berawalan dari country country yang awalannya B. Nah, di sini ada total pelanggan dari kota, kemudian jumlahnya. Jumlah jumlah pelanggan keseluruhannya. Nah, di sini karena dia menggunakan cube, maka yang 0 ini juga ditampilkan karena dia memang menampilkan semua probabilitas yang akan terjadi. Lanjut untuk nomor yang ketiga, dengan perintah cube, tampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Nah, untuk query-nya begini. Nah, jadi yang akan muncul nanti ada kota dan jumlah stafnya. Balik lagi karena tadi dia menggunakan fungsi group by cube, jadi menampilkan semua probabilitas. Jadi yang 0 ini juga ditampilkan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk poin yang B, nah untuk poin B, yang pertama kita itu disuruh menjelaskan fungsi dari group by roll up. Nah, fungsi dari group by roll up ini digunakan untuk membuat untuk membuat dan menampilkan hasil agregasi subtotal untuk setiap kolom yang dikelompokkan, serta total keseluruhan dalam satu query. Tetapi untuk roll up ini dia hanya memprioritaskan tabel pertama saja. Nah, mari kita execute terlebih dahulu. Nah, kebetulan yang kedua ini kita diminta menjelaskan hasil dari contoh query di atas. Nah, jadi query yang sekarang ini menampilkan subtotal pelanggan secara keseluruhan dan subtotal berdasarkan kombinasi kolom country dan city serta subtotal dari kolom country yang hanya diawali dengan huruf B. Nah, begini. Berbeda sama roll up berbeda dengan cube yang tadi, kalau roll up ini tidak menampilkan semua probabilitas, tetapi hanya menampilkan tabel yang awal saja, yang
ya memprioritaskan tabel yang pertama saja. Jadi kalau misal tabel pertamanya itu 0, dia itu tidak akan ditampilkan. Tapi kalau tabel pertama ada, terus tabel kedua itu 0, dia akan tetap tampil karena dia memprioritaskan tabel pertama. Yang penting tabel pertama itu enggak 0. Nah, baru dia akan menampilkan. Kemudian, apa perbedaan roll up dan cube? Nah, kalau roll up itu menampilkan semua probabilitas, tapi kalau eh kebalik-kebalik, kalau cube itu menampilkan semua probabilitas, tapi kalau roll up itu yang diprioritaskan hanya tabel pertama saja. Hierarkinya seperti itu. Nah, nih, contoh yang contoh yang cube. Nah, kalau yang cube ini semuanya walaupun dia 0, dia tetap ditampilkan karena dia menggunakan cube. Kalau yang roll up, nah, kalau roll up yang tabel pertama itu 0, pasti nggak akan ditampilkan. Nah, kalau bahasanya itu meng, roll up menghasilkan subtotal secara bertingkat dari kolom yang dipilih dan memprioritaskan tabel yang pertama yang dipilih, sedangkan cube itu menghasilkan semua kombinasi subtotal yang mungkin dari setiap kolom sehingga cube mencakup lebih banyak kombinasi agregat. Kemudian yang keempat ini dengan menggunakan perintah roll up, tampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Nah, query-nya begini. Jadi tinggal group by roll up. Nah, seperti ini. Jadi yang akan muncul yaitu kota dan jumlah karyawannya. Kemudian untuk yang poin C, yang pertama itu kita disuruh menjelaskan fungsi dari grouping set. Nah, untuk grouping set sendiri ini menurutku untuk lebih mempermudah kita group by. Jadi bisa lebih mempersingkat karena kita bisa group by dalam satu query. Nah, jadi satu query gitu kita nggak perlu nulis satu-satu kayak group by country, group by city, group by country city gitu. Nggak perlu. Kalau pakai grouping set ini kita bisa langsung tulis semuanya gitu. Kayak misal mau country city terus mau country city gitu itu bisa, atau city country atau dibolak-balik juga bisa kalau pakai grouping set. Jadi menurutku dia itu memudahkan. Jadi kita nggak perlu nulis query banyak-banyak kayak gini. Kemudian yang kedua, kita disuruh memperhatikan beberapa query di atas ini, lakukan perubahan pada query di atas ini dengan menggunakan perintah group by grouping set, sehingga memunculkan output dari ketiga query dalam sebuah tabel. Nah, kalau kita pakai grouping set ini, nggak perlu group by satu-satu, jadi kayak gini, tinggal group by grouping set gitu. Terus kita tulis nih, misal country city, berarti ini nanti country apa country dan city itu nyatu. Nah, kalau country country gini nanti country sendiri. Nah, kalau yang gini ini city sendiri. Jadi dia dibedakan berdasarkan ini kurung buka kurung tutup gitu. Kalau misal mau menampilkan dua tabel, berarti dalam satu kurung itu di koma aja. Nanti dia bakalan jadi satu kolom gitu. Nah, coba kita execute. Nah, nanti hasilnya gini. Jadi yang country sendiri itu ada Brazil, terus yang city, kok ada Brazil? Jadi yang country sendiri itu ada, terus yang city sendiri itu ada, terus yang country sama city itu juga ada, juga muncul gitu, begitu. Dan kalau grouping set dia itu memunculkan semuanya.
Seperti itu. Baik, kira-kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga penjelasan saya ini benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.